Nah, hari ini kita masuk di pertemuan 3 dengan materi pembelajaran 4 dan 5. Materi pertama adalah penerapan sila ketiga Pancasila. Materi kedua mengenai kalimat utama pada paragraf. Dan materi ketiga, bagaimana kondisi alam kawasan ASEAN. Selanjutnya, bunyi dari sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambang dari Persatuan Indonesia adalah pohon beringin. Makna persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, misalnya saat anak-anak MIS melaksanakan upacara bendera pada setiap hari Seninnya. Selanjutnya, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang terakhir adalah mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Selanjutnya, kita masuk ke materi menemukan kalimat utama. Nah, anak-anak MIS masih ingat kan materi tentang ide pokok? Kalimat utama adalah kalimat dalam paragraf yang berisi ide pokok atau gagasan utama. Mudah-mudahan kalian masih mengingat ya apa dan bagaimana caranya menemukan ide pokok dalam sebuah kalimat utama atau paragraf. Contoh kalimat utama adalah, lihat yang berikut ini ya. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang kompleks, beragam agama, suku bangsa, dan budaya. Akan tetapi, kita tetap bersatu dalam perbedaan-perbedaan tersebut. Persatuan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila sila ketiga merupakan wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan. Aspek-aspek kehidupan tersebut meliputi ideologi politik, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya terwujud dalam suatu wadah, yaitu Indonesia. Nah, kalimat yang berwarna merah dan digaris bawahi merupakan kalimat utama. Kalimat utama paragraf tersebut berada di awal paragraf. Kita sama-sama membaca ya. Yang menjadi kalimat utamanya adalah Indonesia merupakan negara dengan keberagaman yang kompleks, beragam agama, suku bangsa, dan budaya. Paragraf ini disebut paragraf deduktif. Sekarang kita lanjut ke materi kondisi alam ASEAN atau kondisi alam negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Berikut ini ada gambar peta dan bendera-bendera negara yang merupakan anggota negara ASEAN. Yang pertama adalah Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, Singapura, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara kita, Indonesia. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai letak geografis Indonesia yang merupakan salah satu anggota ASEAN. Indonesia atau Asia Tenggara berada di garis khatulistiwa. Anak-anak MIS tahu tidak apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis yang membelah bumi dari timur ke barat dan selatan ke utara. Di sini ada gambar petanya ya nak. Kalian bisa melihat bahwa negara Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Karena Indonesia berada di garis khatulistiwa, maka Indonesia yang merupakan bagian negara ASEAN sangat cocok dijadikan lahan pertanian. Mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Indonesia juga disebut negara agraris. Selanjutnya, letak geografis ASEAN.
Posisi geografis ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis ASEAN atau Asia Tenggara, bagian utara berada di Myanmar, bagian selatan Indonesia, bagian barat Myanmar, dan bagian timur Indonesia. Wilayah ASEAN terbagi dua. Pertama, wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km². Yang kedua, wilayah darat dengan luas kurang lebih dari 4.817.000 km². Karena ASEAN berada di garis khatulistiwa, maka ASEAN beriklim tropis. ASEAN yang merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations berbatasan dengan Samudra Hindia, Samudra Atlantik, benua Asia, dan benua Australia. Nah, anak-anak Miss, bagaimana? Kalian sudah melihat materi dan mendengarkan materi yang disampaikan tadi kan? Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, boleh ditanyakan langsung kepada Miss. Selanjutnya, Miss harap kalian bisa mengerjakan latihan yang akan Miss berikan. Kerjakan dengan baik ya nak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.